Selamat malam sahabat Rema. Tema renungan pada malam hari ini adalah pikiran surga. Apa itu pikiran surga? Pikiran surga adalah pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran surga berbeda dengan pikiran dunia. Pikiran surga tidak lagi bicara tentang kita. Pikiran surga tidak lagi bertindak untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Yang ada sebaliknya, segala pikiran, ucapan, dan tindakan kita hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran surga tidak memikirkan yang jahat. Pikiran sangat menentukan perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Pikiran yang jahat pada umumnya merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Jika pikiran kita jahat, maka perbuatan kita juga jahat. Tahu isi Alkitab bukan jaminan. Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat, orang yang tahu kitab suci, tapi pikiran mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka hafal. Contoh orang yang memikirkan yang jahat yaitu Kain. Kisah Kain adalah kisah kakak yang tega membunuh adiknya sendiri yaitu Habil. Bermula dari iri hati, saat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kemudian Kain menyusun strategi untuk membunuh Habil, adiknya, yang tidak pernah berprasangka buruk terhadap kakaknya. Pikiran harus dijaga dan dipelihara. Pikiran kita wajib diisi dengan pikiran surga. Ingat, pikiran adalah medan pertempuran. Riset membuktikan bahwa sumber penyakit yang paling besar berasal dari pikiran. Oleh sebab itu Rasul Paulus menekankan pentingnya memiliki pikiran surga. Dalam Filipi 4 ayat 8 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Rasul Paulus tidak dalam keadaan yang baik-baik saja ketika menulis surat ini, karena faktanya ia sedang berada di dalam penjara. Alasan yang membuatnya tetap bisa bersuka cita dalam keadaan sulit adalah karena dia mampu mengolah pikirannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas keadaan yang dialaminya. Sebaliknya, dalam keadaan sulit sekalipun, dia mampu memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dia alami. Sahabat Rema, mari sebelum kita beristirahat, biar kiranya kita pinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, isilah pikiranku dengan pikiran surga, yaitu pikiran yang selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, biar kiranya itu menjadi pikiran kami sebelum kami beristirahat. Dan malam hari ini, biar kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami beristirahat. Ampuni kalau ada pikiran-pikiran jahat yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.